pandai buat nilai seseorang ya kalau menurut gua. Kalau menurut gua Ibnu itu orangnya lebih kayak friendly aja ya. Kalau Ibnu menurut gua itu sih. Memutuskan untuk gabung ya, karena yang gue ambil itu dari sisi positifnya dia ya, punya pemikiran buat ngebuka gerakan lapak baca ini menurut gue yang belum ada lah di Jati Asih ini. Jadi menurut gue ini adalah sisi positif yang sangat penting buat dijalani ke depan. Tinggal di Bekasi. Sekarang lagi pandemi ya kan, yang kita tahu lagi pandemi. Dari pandemi itulah akhirnya gue disuruh kuliah online tuh di rumah ya kan, dipulangkan lah ke rumah. Kuliah online ya kan di rumah lah ngapain nih, bingung. Mau bikin kegiatan apa ya? Ya udah akhirnya ngobrol lah tuh sama teman-teman, yuk bikin kegiatan yuk. Dan sekarang alhamdulillah tercipta lah nih gerakan sosial lapak baca ini. Lapak baca ini alhamdulillah sampai sekarang masih jalan, dan mungkin itu salah satu bentuk kita lah, salah satu bentuk pemuda Bekasi ngasih dedikasi apa sih yang bisa kita sumbangin ke Bekasi. Kebetulan kita tinggal di Bekasi, kita harus ada feedback lah, harus ada timbal balik. Nah, dari pikiran-pikiran itulah akhirnya terbentuk lapak baca ini. Di lapak ini kegiatannya selain membaca, itu ada kegiatan apa lagi sih Bang? Nah, kegiatan itu dari teman-teman kita pernah ada kegiatan bedah buku. Jadi satu buku kita baca nih, misalkan gue dulu yang baca, nah terus lempar nih ke temen yang lain, temen klien udah selesai baca, baru kita diskusiin tuh opini apa ya, pandangan lu, sudut pandang lu terhadap buku itu gimana, keluarin, kita diskusiin. Nah, selain diskusi bedah buku, kita pernah juga ada waktu itu panggung bebas. Jadi buat teman-teman, buat ngelatih mental teman-teman buat apa ya, buat bicara di depan umum. Pernah ada pembacaan puisi, terus teman-teman juga ada yang pernah ada orasi atau musikalisasi puisi. Baru itu aja sih selama kita ngelapak kegiatan. Oh, selama ini sama buat anak-anak ada kegiatan ini mewarnai sama menggambar. Jadi kalau misalkan ada anak-anak yang datang ke sini lewat, kita bimbing lah, kita bantu mewarnain, ngegambar. Ini kan bukunya banyak banget ya Bang. Dan ini bukunya dari mana aja sih Bang? Buku dari teman-teman sih, dari teman-teman. Pertama awalnya cuman mulut ke mulut nih, ya buka ini, tapi belum ada bukunya nih, gimana? Akhirnya teman-teman di rumah yang punya buku dibawa ke sini, ternyata masih kurang, masih dikit lah. Terus ada inisiasi dari teman, gimana kalau kita open donasi aja nih lewat sosial media yang gampang terjangkaunya lah. Ya dari situ, ya sekarang udah lumayan banyak lah kekumpul dari sosial media itu. Sekarang udah sekitar 50-60-an buku. Berarti tadi salah satu ngepromosiin ada lapak baca di Komsen ini lewat sosial media. Oh, punya IG-nya berarti. Ada IG. Selir Jalanan _ Oke, Selir Jalanan _ Iya.
Selir itu dari kamus bahasa 3 itu artinya jendela. Dan jalanan ya ini kita hidup di jalanan. Jadi banyak pepatah yang ngomong bahwa buku adalah jendela dunia. Di sini kami ingin mengatakan bahwa jendela dunia adalah jalanan, karena di jalanan banyak hal-hal yang kita temukan. Salah satunya kegiatan sosial lapak baca ini. Nah, kita buka setiap hari Rabu dan Minggu jam 4 sore sampai jam 10 malam. Nah, kenapa sih kita buka hari Rabu sama Minggu? Nah, kebetulan hari Rabu saya pribadi kuliah saya libur hari Rabu, dan teman-teman juga alhamdulillah hari Rabu masih pada bisa. Nah, terus kenapa di hari Minggu? Hari Minggu hari libur. Hari Minggu itu hari libur, jadi itu salah satu hari yang paling memungkinkan lah untuk memulai suatu aktivitas. Ngomong-ngomong, lo di sini bikin lapak ini nggak sendirian kan, Bang? Bikin lapak ini ya nggak sendirian pastinya, sama teman-teman semua di sini bareng-bareng. Itu sih nggak sendiri, bareng-bareng sama teman-teman. Terus sifatnya itu kolektif atau organisasi tuh? Atau komunitas gitu? Disebut komunitas bukan, disebut organisasi juga bukan. Gimana ya? Ini ruang aja, ruang otonom lah, ruang. Jadi di sini nggak ada ketua, nggak ada wakil. Jadi di sini tuh kita semua sama rata, Kak. Jadi nggak ada perbedaan lah. Perbedaan kasta itu nggak ada di sini. Ngomong-ngomong soal pandemi, ini menarik nih. Soalnya kan pandemi itu dianjurkan pemerintah untuk stay at home, di rumah aja. Dengan abang bikin lapak baca ini kan membuat kerumunan, secara tidak langsung membuat kerumunan untuk orang-orang baca di sini. Menurut abang tuh tanggapannya gimana? Dan kebetulan alhamdulillah ya, ini kegiatan yang kita lakukan kegiatan positif lah. Lapak baca, nambah minat baca orang juga ya kan. Terus ada pakaian gratis, gerakan-gerakan sosial itu yang jadi jadi acuan kita walaupun lagi pandemi tetap harus ada gitu. Dan kebetulan di Bekasi itu tidak diterapin PSBB pas kita buka, kita diterapin ATHB, adaptasi tatanan hidup baru lah. Jadi kita masih boleh keluar-keluaran tapi jamnya dibatasin dan tidak boleh terlalu ramai juga. Terus sesuai protokol kesehatan lah, pakai masker, jaga jarak, dan teman-teman di sini juga alhamdulillah pada nerapin. Terus pernah nggak sih bermasalah sama orang-orang sekitar sini atau perizinan gitu? Kalau sama orang sekitar sih belum ada lah, dan omongan-omongan negatif dari warga sini nggak ada. Terus kalau perizinan juga sampai sekarang belum ada masalah. Kebetulan cuman izin ke ini aja, ke kantor polisi yang ada di depan itu. Kita izin ke situ dan kegiatannya positif, kata polisinya, oh ya udah silakan nggak apa-apa gitu. Yang penting nggak ngeganggu. Berarti nggak pernah ditegur sama Satpol PP gitu ya? Karena kan ini kan di pinggir jalan, jelas. Kalau ditegur sih selama kita buka di sini udah pernah sekali waktu itu. Jadi Satpol PP patroli, kebetulan lewat depan sini ada peneguran lah tuh di situ. Peneguran, kamu ngapain di sini? Jualan apa di sini? Jualan. Sakit hati lah di situ. Pasti. Wah, padahal ini bukan jualan, bukan apa, di sini gratis lah, semuanya gratis, baca buku gratis, pakaian gratis, disangka jualan. Ya udah, kamu jangan jualan di sini katanya gitu. Enggak Pak, saya nggak jualan, ini saya budayain orang-orang kayak Bapak. Makanya baca dulu Pak katanya. Padahal di sini ada tulisannya ya. Ada tulisannya. Ya baru itu aja sih, selama buka permasalahan perizinan baru itu aja sih. Baru sekali. Ngomong-ngomong soal umur lo berapa sih, Bang? Umur gue masih
Kelihatannya berapa sih? 25. Enggak, gue masih 20 tahun. Oh, masih 20 tahun. Iya. Tapi udah bisa bikin atau bisa mengembangkan lapak baca ini. Itu Kenapa tuh? Gimana ya, umur-umur segini, umur-umur 20, umur-umur lagi mencari eksistensi hidup lah. Apa sih eksistensi lu dalam kehidupan? Karena apa ya, eksistensi itu menunjukkan kalau kita tuh ada gitu. Nah, kalau buat apa ya, buat halayak banyak, sampai sekarang sih masih ini yang bisa gue lakuin. Baru ini aja nih, baru lapak baca. Keren banget sih. Kalau muda-mudian di umur 20 tuh lagi hobi-hobinya nongkrong tuh. Ini juga di sini kan nongkrong juga. Iya. Nongkrongnya Cuma kan ada wadahnya untuk membaca gitu. Iya. Terus misalnya nanti pandemi ini kelar, kan berarti lo diharuskan buat balik ke Bali, melanjutkan kuliah. Ini siapa lagi yang nurusin? Kalau yang terus ini sih pasti teman-teman ya, teman-teman semua yang ada di sini ini bakalan tetap lanjut walaupun ada beberapa orang nanti punya kegiatan masing-masing, punya kesibukan masing-masing, dan gue juga punya kesibukan. Teman-teman alhamdulillah sih pada support lah. Gue masih di Bekasi nih, masih di Jati Asih, tetap lanjut sih, bakal tetap lanjut. Teman-teman yang jaga. Ada lagi nggak kegiatan untuk kedepannya atau rencana gitu, kegiatan yang kedepannya? Kalau kegiatan dan rencana kedepannya sih pasti ada, dan udah banyak juga ide-ide dari teman-teman. Ayo dong buka ini, buka ini. Dan salah satu idenya itu kita ingin buka dapur umum. Nah, tapi sekarang Apa kan itu masih kendala lah, masih banyak kendala, masih banyak yang kurang juga. Dapur umum itu bisa dibilang apa ya? Masak-masak Dapur, gitu? Ya, masak-masak, dapur gratis lah. Jadi kita di situ bikin makanan, membuat makanan. Setelah itu kita bagikan ke orang yang membutuhkan. Menurut gua lapak baca ini adalah sekedar wadah ya. Ini adalah wadah atau ruang buat teman-teman gua atau teman-teman yang di jalan bisa gabung bareng ke sini dengan apa ya, penilaiannya ya. Yang gua ambil garisnya itu kayak gua mau silaturahmi lagi deh, gua mau buka tali silaturahmi lagi lebih lebar lagi ke depan. Kutipan apa yang terfavorit dari buku-buku yang pernah lo baca? Atau mungkin ada kutipan terkhusus yang pernah lo buat gitu? Kutipan terfavorit? Kutipan terfavorit gue ada salah satu tokoh Islam, yaitu Buya Hamka. Dia pernah gue ketik, kalau kerja sekedar bekerja, monyet di hutan juga bekerja. Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Jadi apa ya, dari kutipan itu salah satu satire lah ke masyarakat luas lah. Kalau lu hidup lu cuman gitu-gitu aja, apa yang dibanggain? Nggak beda jauh lah sama yang dia bilang hidup, kalau hidup sekedar hidup, monyet di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, babi di hutan juga bekerja. Jadi harus ada sisi lain lah dari manusia. Jangan mau kita disamain-samain sama binatang. Iya, betul. Karena kita punya akal dan pikiran. Iya.